Israel menghadirkan inovasi luar biasa untuk mengatasi tantangan air dan energi. Dengan teknologi irigasi canggih yang telah teruji, mereka berhasil menumbuhkan tanaman dan memelihara ikan di lahan kering. Sementara itu, pembangkit listrik tenaga matahari menghasilkan energi bersih untuk ribuan rumah. Israel memang dikenal dengan pendekatan inovatif dalam berbagai aspek, terutama dalam hal pengelolaan air. Karena kondisi geografis negara ini yang tidak memberikan banyak pilihan jaringan, pasukan air di Israel terdiri dari pipa-pipa besar saluran terowongan dan waduk yang menghubungkan berbagai stasiun. Pemurnian air ini ada karena tidak ada pilihan lain lagi dalam mengelola sumber daya air yang terbatas. Meskipun air adalah sumber daya yang sangat berharga, Israel tetap mengalirkannya dalam jumlah besar ke padang pasir. Tetapi ini bukan tindakan sia-sia semata, ada alasan yang sangat menarik di baliknya. Gurun Negev di Israel yang memiliki kondisi mirip dengan gurun-gurun keras lainnya di dunia, menjadi salah satu fokus utama Israel dalam pengelolaan air. Suhu maksimum harian di Negev dapat mencapai antara 77 derajat hingga 88 derajat Fahrenheit, sepanjang dengan suhu minimum harian berkisar antara 57 derajat hingga 66 derajat Fahrenheit. Pada musim panas suhu bisa melambung hingga hampir 122 derajat Fahrenheit, membuatnya sangat panas dan sulit untuk bertahan di sana. Dalam hal presipitasi, wilayah ini hampir tidak menerima hujan sama sekali, terutama di bagian selatan, di mana curah hujan tahunan tidak lebih dari 2 inch dengan rata-rata hanya sekitar 0,9 inch per tahun. Sebagai perbandingan, bagian utara Negev sedikit lebih beruntung karena hujan dapat mencapai 1,6 hingga 2 inch per tahun yang tergolong sangat tinggi untuk wilayah gurun. Meskipun curah hujan sangat rendah wilayah Negev, wilayah ini memiliki beberapa keistimewaan seperti bukit pasir yang dapat mencapai ketinggian 100 kaki, pegunungan berbatu, kawah yang dalam dan vegetasi yang sangat terbatas, terdiri dari semak-semak kecil dan sesekali pohon pendek. Tantangan terbesar bagi Israel adalah kenyataan bahwa gurun Negev mencakup sekitar 5.000 mil persegi dari total luas negara yang hanya sekitar 8.100 mil persegi. Karena itu Israel harus mencari cara dan memutar otak untuk dapat memanfaatkan wilayah gurun yang umumnya tidak bersahabat untuk kegiatan di wilayah ini. Selama sisa tahun total curah hujan tidak melebihi 2 inci, dengan rata-rata hanya sekitar 0,9 inci hujan yang turun setiap tahun di bagian utara. Keadaan sedikit lebih baik di bagian utara, meskipun tidak ada hujan yang jatuh di musim panas. Pada waktu lain dalam setahun curah hujan dapat mencapai antara 1,6 hingga 2 inci yang tergolong tinggi untuk wilayah ini. Israel mulai menyediakan Negev dengan air melalui sistem pasokan air nasional mereka. Tugas utama proyek yang diselesaikan pada tahun 1964 adalah untuk memompa air dari waduk terpenting Israel, yaitu Galilea ke pusat yang padat penduduk dan selatan negara yang kekeringan. Ini adalah sistem yang dibuat dengan panjang total sekitar 80 mil yang terdiri dari pipa-pipa raksasa, saluran terbuka, terowongan, waduk, dan stasiun pompa besar yang mampu memompa hingga 19 juta galon setiap jam atau 4,49 juta galon air per hari. Kapasitas sistem desalinasi mulai dari 23 miliar galon air dan dapat mencapai 39 miliar galon di stasiun paling maju yang disebut SOR. Sebagai hasilnya, orang Israel menghubungkan setiap stasiun ke sistem air utama melalui infrastruktur senilai $250 juta. Walaupun pipa utama hanya melewati bagian barat gurun Negev, terdapat banyak cabang sekunder yang menjangkau kota-kota seperti Berseba yang memiliki lebih dari 200.000 penduduk. Sistem pasokan air ini membantu menghidupkan gurun yang sebelumnya hanya dihuni oleh unta dan pengembara. Pada saat yang sama Israel juga bergantung pada teknologi desalinasi untuk memenuhi kebutuhan air melalui pabrik-pabrik desalinasi yang mampu memproduksi hingga 9 miliar galon air tawar. Sistem desalinasi ini juga dihubungkan ke infrastruktur air nasional untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya air tawar dari Laut Galilea, yang semakin terbatas akibat kekeringan. Selain desalinasi, Israel juga memanfaatkan sumber daya air bawah tanah, terutama dari aqualifer, namun pengambilan air dari aqualifer ini berisiko karena dapat menyebabkan penurunan kualitas air, terutama karena kedekatannya dengan lapisan air asin yang dapat mencemari air tawar. Coba Anda bayangkan, pada tahun 2023 saja ada 2 kali lipat lebih banyak air dipompa keluar dari aqualifer sekitar 158 miliar galon. Oleh karena itu fokus Israel kini beralih ke desalinasi yang lebih berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan pada aqualifer.
Israel juga melakukan investasi besar-besaran dalam pengolahan air limbah sejak awal 2000-an. Negara ini telah menginvestasikan lebih dari 750 juta dolar dalam pengolahan air limbah, dengan 67 pabrik pengolahan yang telah dibangun. 10 diantaranya mendaur ulang lebih dari 56% air limbah yang dihasilkan. Salah satu fasilitas utama dapat mengolah sekitar 97 juta galon air limbah setiap hari, yang sebagian besar dialirkan ke Negev untuk digunakan dalam irigasi tanaman hijau di wilayah gurun. Sekitar 87% dari air limbah yang dihasilkan di Israel diubah menjadi air yang dapat digunakan kembali. Ya, Anda tidak salah mendengar. Bagian dari gurun yang kering ini sekarang dihiasi dengan hutan-hutan yang terletak di bagian utara gurun Negev. Angka yang sangat mengesankan jika dibandingkan dengan negara lain seperti Amerika Serikat yang hanya mendaur ulang kurang dari 10% air limbah mereka. Dengan berbagai solusi inovatif ini, Israel mampu mengatasi tantangan besar dalam mengelola air di wilayah gurun yang keras seperti Negev. Dengan berbagai solusi inovatif ini, Israel tidak hanya berhasil mengelola tantangan air di wilayah gurun Negev, tetapi juga mengubahnya menjadi wilayah yang produktif dan berkembang. Kita sampai pada pencapaian yang sukses diubah Israel dari wilayah selatannya yang kering. Sebagian dari gurun kering Israel telah diubah menjadi ruang hijau di mana pepohonan sekarang tumbuh. Ini adalah hutan IR yang terletak di bagian utara gurun Negev dan mencakup area seluas 11 juta mm. Ini sebenarnya sebuah rekor yang dibuat Israel, karena ini adalah hutan terbesar yang pernah ditanam di Israel. Jumlah total pohon yang ditanam oleh orang Israel di daerah ini mencapai angka yang luar biasa, yaitu 4 juta. Jika mereka tidak menghijaukan daerah itu dengan cara ini, tempat tersebut hanya akan menjadi rumah bagi semak-semak rendah. Hutan ini ditanam untuk tujuan yang jauh lebih besar dan lebih penting untuk menghentikan penyebaran gurun, dan itu berhasil. Hutan ini ditanam 60 tahun yang lalu dan masih tetap hijau segar menghentikan pasir gurun Negev agar tidak menyebar lebih jauh. Selain itu, hutan ini secara harfiah berfungsi sebagai dinding yang tidak bisa dilewati untuk karbon di udara, yang berarti pepohonan bertindak sebagai semacam perangkap karbon. Selama lebih dari 15 tahun, penelitian telah dilakukan di sini yang menunjukkan bahwa hutan IR menyerap sejumlah besar karbon bahkan setara dengan hutan di daerah yang lebih basah. Namun tentu saja ada masalah tertentu. Misalnya, meskipun hutan ini telah tumbuh di sini selama 60 tahun, itu tidak berarti bahwa hutan ini benar-benar bebas dari kehilangan. Para ilmuwan telah menemukan bahwa 5 hingga 10% dari hutan ini mengering dan mati akibat serangkaian kekeringan ekstrim selama dekade terakhir. Lebih lanjut, hutan ini karena masalah iklim yang sedang berlangsung serta penggembalaan domba dan kambing yang selalu ingin memakan pohon muda, khususnya pohon pinus. Israel kini tidak hanya bertahan di gurun yang keras, tetapi juga berhasil mengubahnya menjadi wilayah yang subur dan layak huni. Ini adalah bukti bahwa dengan inovasi perencanaan yang matang dan pemanfaatan teknologi yang tepat, bahkan wilayah yang paling tidak ramah bagi kehidupan manusia pun dapat diubah menjadi tempat yang bisa mendukung kehidupan dan kesejahteraan. Israel juga sukses dalam pertanian. Meskipun berada di tengah gurun, Israel dapat menghasilkan tomat dan jeruk dalam jumlah yang sangat tinggi. Dengan hasil lebih dari 300 ton tomat dan 262 ton jeruk per 2,4 hektar, lebih tinggi dari rata-rata global dan bahkan lebih tinggi dari hasil pertanian di negara-negara lain. Di Negev, petani juga menanam bunga matahari, gandum, melon, almond dan zaitun, bahkan mereka berhasil menanam kapas di padang pasir. Petani di Israel bisa memanen 3,5 ton bunga matahari, 7 ton gandum dan 6,5 ton kapas. Angka yang cukup mengesankan, mengingat kondisi gurun yang keras untuk mengelola semua ini. Israel mengandalkan sistem air yang canggih, salah satunya adalah penggunaan air desalinasi dari Laut Mediterania yang dipompa ke seluruh Israel. Yang terpenting adalah efisiensi dalam penggunaan air. Sistem irigasi tetes yang mulai digunakan pada 1950-an memungkinkan Israel untuk menghemat air dengan cara mengalirkan air langsung ke zona akar tanaman, dalam porsi kecil. Meskipun biaya pemasangan sistem ini lebih tinggi dibandingkan dengan irigasi tradisional, efisiensinya membuat metode ini sangat cocok untuk pertanian di Negev. Di samping pertanian, Israel juga memiliki peternakan ikan yang beroperasi di padang pasir. Beberapa dekade yang lalu, para ilmuwan menemukan bahwa di kedalaman 50 hingga 100 kaki di bawah permukaan tanah, terdapat air dengan suhu 104 derajat Fahrenheit dan kadar garam rendah yang berasal dari zaman purba. Ketika daerah tersebut lebih basah,
Air ini digunakan untuk budidaya ikan air tawar seperti nila, lele, dan ikan gupi. Ikan ini tidak hanya dibesarkan untuk konsumsi, tetapi juga menghasilkan metabolit yang sangat bergizi untuk tanaman yang dibudidayakan di sekitar peternakan ikan. Israel telah berhasil menjadikan gurun Negev sebagai simbol inovasi yang mengatasi tantangan alam dan iklim, dari teknik penghijauan yang mengubah padang pasir menjadi hutan yang subur hingga pengelolaan sumber daya air yang cerdas dan berkelanjutan. Negara ini membuktikan bahwa wilayah yang paling tidak ramah terhadap kehidupan pun bisa berkembang dengan cara yang ramah lingkungan, dengan sistem irigasi tetes yang efisien dengan penggunaan teknologi, serta pengolahan air limbah. Israel berhasil mengatasi tantangan kekurangan air yang ada di wilayah ini. Apakah pendapat kalian? Ceritakan di kolom komentar di bawah.